Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hari-hari ibadah itu menjadi hari-hari di mana kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita percaya pemulihan terjadi hari demi hari ibadah kita. Kita bicara tentang pemulihan. Dan saya kasih judul khotbah Pondok Daud Spiritual Restoration atau pemulihan spiritual. Ada dua ayat yang akan kita baca, dua bagian maksudnya, dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan nanti akan saya jelaskan korelasi dari dua bagian ini. Amos pasal yang ke-11, 9 ayat 11 dan Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24. Bapak Ibu tidak usah buka, di next slide sudah ada. Amos 9 ayat 11. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Next kita di Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Nenek moyang kami menyembah, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita sepakati dulu ini. Yang namanya pemulihan itu adalah memperbaiki yang sudah ada. Kalau dari yang tidak ada namanya menciptakan. Pemulihan dari yang sudah ada, rusak, terus kemudian dipulihkan. Atau dari yang sudah ada, melenceng. Kita tidak pakai kata rusak. Karena kalau kata hamartia, dosa, melenceng artinya. Melenceng, dipulihkan kembali. Kita beruntung. Allah kita lebih suka memulihkan daripada menciptakan. Kita beruntung Allah kita lebih suka memulihkan daripada menciptakan. Mau bukti? Yang berdosa baru Adam dan Hawa. Kan gampang ciptakan dua orang kembali toh. Tinggal hapus Adam dan Hawa yang lama. Ciptakan Adam dan Hawa yang baru. Susahnya di mana? Tidak ada yang susah itu. Karena hanya dua orang. Tidak susah bagi Allah. Bukan hanya dua orang. Bapak Ibu percaya kalau dengan satu jentikan jari kita bisa lenyap semua. Satu jentikan jari Allah kita bisa lenyap semua. Dan Dia gantikan dengan manusia yang baru, yang sesuai dengan keinginannya. Bisa. Tapi beruntung Allah kita, Allah yang lebih suka memulihkan daripada menciptakan baru. Itu Allah kita. Kejadian pasal yang ke-6. Allah berniat menghapuskan manusia dengan air bah. Apa semuanya dihapuskan? Tidak. Tinggal Nuh dan keluarganya. Bagi saya ini bukan menciptakan baru. Allah memulihkan kembali hidup manusia. Kejadian 11. Menara Babel. Manusia sudah mulai hebat. Terlihat hebat. Dan membangun menara. Mau mencapai Allah. Dengan kehebatannya. Nimrod kumpul orang. Bangun menara. Kita cari nama. Kita mau sampai kepada Allah. Allah kacaukan mereka. Dunia dikacaukan waktu itu. Bahasa mulai berbeda-beda. Kejadian 12. Allah panggil Abraham.
untuk memulihkan dunia ini. Allah lebih suka memulihkan daripada menciptakan baru. Tidak peduli betapa rusak hidupmu. Tidak peduli betapa jauh kita. Allah tidak akan membuang kita. Dia tidak akan gantikan dengan yang baru. Dia mau kita. Dia mau kamu. Jadi jangan pikir saya terlalu jauh. Saya terlalu jahat. Saya terlalu rusak. Tidak ada kejahatan yang lebih dari kejahatan Adam. Sekali dia berdosa, seluruh dunia berdosa. Kalau kita berdosa, tidak seluruh dunia berdosa kan? Adam berdosa. Seluruh dunia berdosa. Tidak ada yang lebih gawat dari itu. Tapi kalau Tuhan pulihkan, Tuhan bilang keturunan wanita ini, perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu janji pemulihan yang pertama. Namanya proto-evangelium. Kabar baik yang pertama. Allah berjanji memulihkan umatnya. Dia tidak berpikir untuk menghapuskan dan mengganti yang baru. Pernah memang Allah bilang sama Musa, saya akan hapuskan bangsa Israel. Dan dari kamu, saya akan bangkitkan keturunan yang baru. Keturunan yang kuat, keturunan yang sesuai. Tapi Allah lakukan? Tidak Allah lakukan. Dia sayang umatnya dan dia pulihkan. Memang ada bagian-bagian yang harus disingkirkan untuk memulihkan yang sisa ini. Tapi percayalah, Allah kita, Allah yang lebih suka memulihkan daripada menciptakan baru. Bukan hanya suka memulihkan, dia bayar dengan harga yang mahal. Dia rela bayar harga mahal hanya untuk memulihkan kita. Tahu betapa mahal harganya? Anaknya yang tunggal menjadi pertaruhan memulihkan kita. Tidak ada yang lebih mahal dari harga itu. Tidak ada yang lebih mahal dari harga itu. Dia bukan hanya suka dengan memulihkan, tapi dia rela bayar harga mahal hanya untuk memulihkan kita. Jangan main-main dengan pemulihan. Allah suka memulihkan kita. Bukan hanya sekali. Kita pikir stop di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Clean. Apa betul clean? Nah juga. Manusia nakal. Manusia bandel. Allah berhenti memulihkan? No. Terus menerus dia pulihkan. Dia tidak pernah stop memulihkan kita. Berkali-kali dia pulihkan kita. Memang ini bukan untuk dipermainkan. Rasul Paulus bilang ada orang yang kenal kasih karunia, tapi kasih karunia justru digunakan, justru untuk dipermainkan. Maksudnya permainkan ini apa? Hari Minggu minta ampun, Senin sampai Selasa buat lagi. Senin sampai Sabtu buat lagi. Itu maksudnya mempermainkan. Kelihatannya saja hidup di dalam Tuhan, tapi hatinya dan semua kelakuannya hidup di dunia. Dalam hawa nafsu duniawi. Itu maksudnya mempermainkan. Kita diberikan anugerah. Tuhan maha mengampuni kita. Tapi itu bukan untuk dipermainkan. Dia berkali-kali akan pulihkan kita. Sampai pada waktunya. Waktu yang dia tetapkan. Hari Tuhan yang dia tetapkan. Terlambat untuk dipulihkan kembali. Sekarang waktu masih terbuka bagi kita. Kita masih bisa dipulihkan. Terus menerus dipulihkan. Dan yang paling mendasar dari pemulihan, saya harus katakan, yang paling mendasar dari pemulihan justru adalah pemulihan spiritual kita. Kita bisa dipulihkan dari ekonomi kita. Kita bisa dipulihkan dari kesehatan kita. Keluarga kita bisa dipulihkan. Tanpa spiritual yang dipulihkan. Itu hanya berjalan sebentar. Percayalah. Itu hanya akan berjalan sebentar. 1000 pemulihan tidak ada artinya tanpa pemulihan spiritual. Berkali-kali dipulihkan. Tidak ada artinya tanpa pemulihan
spiritual. Itu makanya saya suka bahas ini. Pondok Daud. Atau yang dalam terjemahan King James Version, next. Dalam terjemahan King James, hanya King James yang menerjemahkan sebagai Tabernakel Daud. Tabernacle of David. Sebenarnya rasa-rasanya tidak layak diterjemahkan tabernakel. Tapi terjemahan ini bagus. Ini menyelaraskan membandingkan antara buatan Daud dan buatan Musa. Bedanya jauh bedanya. Ini buatan Daud, ini buatan Musa. Kalau buatan Musa, panjang urusannya. Ini dari depan sini, bakar korban di sini. Lulus bakar korban, basuh kaki tangan di sana. Basuh kaki tangan di sana. Kalau you nggak diterima, you nggak masuk di sana ruang suci itu. Ruang maha suci hanya imam besar yang masuk. 1 tahun 1 kali. Itu tabernakel Musa. Tapi sekarang terjadi di jemaat Tuhan. Ada jemaat Tuhan yang berlagak seperti imam besar. 1 tahun sekali datang ke gereja. Di sini tidak ada. Betul ya? Di sini tidak ada ya. Dulu hanya imam besar itu yang masuk ruang maha suci itu 1 tahun sekali. Jangan berlagak seperti imam besar. Masuk gereja setahun sekali. Pilih antara 2, Natal atau Paskah. Apa ini? Zaman itu sudah lewat. Sudah zamannya tabernakel Daud. Apa tabernakel Daud? Daud tidak diizinkan Tuhan untuk bangun ini. Bersyukur Daud tidak diizinkan Tuhan untuk bangun ini. Supaya kita belajar ini. Di sana tabut Allah hanya ditaruh di tenda. Terbuka. Siapa saja yang mau datang. Anytime. Najis benar datang saja. Kalau di sini tidak usah masuk dalam. You najis di sini mati. Di luar pagar Alkitab berkata, orang awam jangan mendekat. Mendekat pasti mati. Itu zaman Musa. Kalau Daud tidak. Mulai dari orang benar sampai orang yang najis datang ke hadapan hadirat Tuhan. Apa Tuhan tidak ada di sana? Tuhan ada di sana. Buktinya ketika tabut itu ada di Filistin. Alkitab berkata, Tuhan menekan orang Filistin dengan tangannya yang kuat. Itu membuktikan kalau Tuhan ada di sana. Daud bermimpi. Daud sudah kumpul kayu aras banyak-banyak. Daud sudah kumpul emas banyak-banyak. Tapi Tuhan tidak izinkan Daud bangun bait Allah. Tuhan hanya izinkan dia bangun tenda. Tapi menarik ketika Amos berkata, aku akan memulihkan pondok Daud. Dia tidak bilang, aku akan memulihkan bait Allah yang dibangun Salomo anaknya Daud yang maha dahsyat itu. Tidak pernah Allah sebut, aku akan memulihkan bait Allah Salomo. Alkitab berkata begini, aku akan memulihkan pondok Daud. Ini menjadi lambang restorasi, menjadi lambang pemulihan spiritual bagi kita. Siapa saja boleh datang tanpa batas, tanpa sekat. Dari sini kita belajar 3 hal saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Next, pondok Daud simbol restorasi. Yang pertama adalah unlimited worship. Itu makanya ada korelasi dengan ayat yang bagian yang kedua yang kita baca tadi. Percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria, karena orang Samaria tidak bisa mendekat kepada orang Yahudi. Terus kemudian dia bilang, kami menyembah Allah di gunung ini. Tapi kamu menyembah Allah di Yerusalem. Yesus bilang no. Satu saat akan datang. Kamu tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem.
kamu tidak juga menyembah Allah di gunung ini. Pemulihan kemah Daud, pemulihan tabernakel Daud terjadi di zaman Yesus. Anugerah yang besar itu memampukan kita, melayakkan kita untuk unlimited worship, penyembahan tanpa batas. Bukan saja penyembahan, worship yang dimaksud dalam Yohanes pasal yang keempat, itu bukan sekedar penyembahan, pujian dan penyembahan, bukan. Itu soal ketundukan dan ketaatan. Proskuneo dari kata proskuneo. Proskuneo itu bukan sekedar ketundukan, tapi ketundukan yang berasal dari hati yang mengasihi. Prakteknya sebenarnya sederhana. Seorang budak ketika tuannya datang, budak taruh kaki begini, tuannya taruh kaki di atas budaknya, budaknya basuh kakinya. Prakteknya sederhana. Ketika budak itu dengan hati yang mengasihi tuannya, kemudian mencium kaki tuannya, itu proskuneo. Itu arti menyembah yang sesungguhnya. Jadi jangan sempitkan arti menyembah hanya dengan pujian. Ketundukan hatimu lebih bernilai dari ribuan lagu yang kamu naikkan kepada Tuhan. Ketundukan perilaku kita, ketundukan kepada firman Tuhan lebih bernilai dari jutaan ibadah. Bukan mengesampingkan arti pujian penyembahan. Semua berfungsi pada bagiannya. Tapi penyembahan yang sesungguhnya adalah seumur hidup kita. Unlimited worship mengajarkan kepada kita tunduk kepada Tuhan dimanapun kita ada. Dalam kemah Daud, tabut perjanjian itu terbuka. Dan itu menjadi lambang kehadiran Allah dimanapun kita ada. Adalah kesalahan besar ketika kita mulai mengkotak-kotakan ketaatan kita. Mengkotak-kotakan ketundukan dan penghormatan kita kepada Tuhan. Yang terjadi adalah di sini kita hormat minta ampun kepada Tuhan. Tapi di rumah kita menuntut orang hormat kita. Dimanapun kita ada kita menuntut orang hormat kita. Di tempat kerja kita yang harus dihormati. Yang memang bos. Tapi bukan begitu. Ketundukan kepada Tuhan harus kita lakoni dimanapun kita ada. Mungkin kita jalan, mungkin jauh dari istri, jauh dari suami, jauh dari orang-orang yang kenal kita. Adakah itu menjadi kesempatan untuk tidak tunduk kepada Tuhan? Jauh dari orang gereja, tidak ada orang gereja yang lihat. Di luar pulau, non jauh di sana. Adakah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk tidak tunduk dan tidak taat kepada firman Tuhan? Kesalahan dimulai dari sana. Lalu tabernakel Musa. Orang di luar sana bisa buat apa saja. Tapi kalau pondok Daud, hadirat Tuhan terbuka di depan kita. Saya ini kadang-kadang lucu. Orang Kristen itu berdoa begini. Tuhan, sertailah perjalanan saya. Tuntun saya. Jangan tinggalkan saya. Dia tidak sadar kalau Tuhan bukan hanya melihat yang baik. Tuhan melihat kejahatan yang kita lakukan. Tuhan yang kau panggil untuk hadir. Tuhan yang kau panggil untuk menuntun jalanmu. Tuhan yang sama yang kau pertontonkan hidup yang tidak benar. Perhatikan ini. Lebih baik kau tinggalkan Tuhan di sana. Tidak usah ikut sertakan dia. Kalau apa yang kita buat jauh dari Tuhan. Biarkan dia saja Tuhan di sana. Karena kalau orang yang hormat Tuhan, dia bilang begini, Tuhan jauh di sana. Saya berdosa. Ini orang Kristen lucu kadang-kadang. Panggil Tuhan sertai dia. Kehadiran Tuhan sertai. Tuhan terlalu sanggup menyertai kita. Yang menjadi pertimbangan kita adalah apa yang kita lakukan, apakah benar atau tidak. Karena kalau kita lakukan tidak benar, Tuhan turut menyaksikan ketidakbenaran kita. Maka perhatikan ini.
Ini menjadi restorasi yang mendasar bagi kita. Ketaatan, ketundukan karena kasih kepada Tuhan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ada yang kita inginkan, bukan karena ada yang kita mau, tapi karena cinta kepada Tuhan, cinta akan firman-Nya. Tunduk dan taat karena memang benar-benar merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Bapak Ibu boleh cari di kolong langit ini. Tidak ada kasih yang lebih besar, Alkitab bilang, daripada orang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Dan atas dasar kasih itu, kita tunduk kepada Tuhan. Atas dasar kasih itu, kita mengasihi Tuhan dan kita tunduk kepada kebenaran-kebenaran yang diajarkan kepada kita. Next, yang kedua, unlimited relation with God. Kita punya waktu yang tidak terbatas. Kita punya tempat yang tidak terbatas. Yesus berkata, kau menyembah di gunung, orang Israel menyembah di Yerusalem. Itu bicara tempat. Hari ini Kristen tidak bicara tempat. Hari ini hubungan dengan Tuhan tidak bicara tempat. Kapanpun, dimanapun, tanpa ambisi, tanpa kepentingan, tanpa hitung-hitungan untung rugi. Karena banyak orang Kristen menjadi Kristen transaksional. Dia dekat dengan Tuhan kalau Tuhan penuhi keinginan. Dia jauh dari Tuhan kalau Tuhan kesampingkan keinginan. Padahal dia tidak tahu apa yang dia minta hanya untuk merusak hidupnya. Tawar-menawar dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan hanya untuk kepentingan. Hubungan macam apa yang kita lakoni? Perlu alasan untuk datang kepada Tuhan. Perlu sakit untuk datang kepada Tuhan. Harus ada pergumulan untuk kita datang kepada Tuhan. Harus ada tes PNS baru kita datang kepada Tuhan. Harus ada kontestasi caleg baru kita datang kepada Tuhan. Hubungan apa yang kita lakoni? Harusnya unlimited relationship. Tabut itu terbuka di depan kita. Dulu hanya imam besar yang bisa masuk. 1 tahun sekali. Orang awam sama sekali tidak punya kesempatan untuk masuk. Saya bersyukur juga ada satu tanda yang hebat. Ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus mati. Tabir bait suci. Yang memisahkan antara kemah suci dan ruang maha suci. Terbelah menjadi 2. Menjadi jalan bagi kita untuk bertemu Allah. Menjadi jalan bagi kita untuk mengenal Tuhan. Menikmati hatinya. Menjadi jalan bagi kita. Kita bebas mendekati Tuhan. Sedekat yang kita mau. Kita bebas menyelami hatinya. Sedalam yang kita bisa. Hanya panggil nama Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bukankah ini hubungan yang spesial? Bapak Ibu panggil, bukan Bapak Ibu, teman-teman muda boleh panggil pacar. Saat itu dia ada. Belum tentu. Lebih spesial dari itu. Ketika kau panggil dia ada. Hubungan apa yang lebih spesial dari ini? Kita punya hubungan yang tanpa batas. Tidak peduli tempat. Jangan pikir kita akrab dengan Tuhan hanya di gereja. Gereja hanya fasilitator. Keakraban dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan berlangsung sepanjang hidup kita. Harus berlangsung sepanjang hidup kita. Kenali Tuhan seluas yang engkau mau.
Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu asal menyembah, kalau kami tidak. Kami punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Kami menyembah karena kami punya pengalaman dengan Dia. Kami menyembah karena kami punya waktu-waktu yang spesial dengan Tuhan. Ini pemulihan spiritual bagi kita. Tidak usah tunggu hari Minggu. Apalagi hanya 2 kali dalam sebulan. Tidak usah tunggu. Kita bisa dekati Tuhan kapanpun. Tidak usah tunggu jam 12 malam. Karena ada orang yang bilang kalau doa dan jam 12 malam tuh sampai kehadiran Tuhan. Tidak usah. Tuhan kita tidak tunggu 12 malam, jam 12 malam. Kapanpun kita datang, Dia siap menerima kita. Kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan kita. Cari gubernur saja susahnya minta ampun. Buat janji di protokoler. Cari Tuhan tidak susah. Kecuali kita yang tidak mau datang ketemu Tuhan. Kecuali hati kita yang keras, kecuali hati kita yang menolak, kecuali kita butuh alasan untuk datang dekat dengan Tuhan. Tidak usah butuh alasan. Alasannya satu, cinta Tuhan. Datang, panggil nama Tuhan. I love you Lord. I love you God. Coba datang kepada Tuhan. Bukan untuk sampaikan pergumulan kita. Bukan untuk sampaikan keluh kesah kita. Hanya untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. So blessing. Itu akan memberkati kita. Itu akan sangat memberkati kita. Kita bisa praktekkan itu. Tanpa alasan. Datang kepada Tuhan. Kalau kita masih butuh alasan. Kita butuh dipulihkan. Harus dipulihkan. Karena kita harus punya hubungan tanpa batas. Tanpa kontak. Tidak ada lagi pelataran. Tidak ada lagi ruang suci. Tidak ada lagi ruang maha suci. Semua terbuka. Hanya tenda. Sederhana. Tidak perlu bastel juga. Tidak perlu dandan. Tuhan tidak protes kalau kita belum sikat gigi. Dia tidak protes. Kalau belum sikat gigi, Tuhan bilang, sikat gigi. Itu manusia. Tuhan kita tidak. Dia bangun tidur, thanks God. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk napas yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Beres. Aman. Gampang. Kecuali kita yang tidak mau. Kecuali kita yang tidak mau datang. Kecuali kita yang tidak peduli. Maka kita tidak punya unlimited relationship. Dalam Kristus kita bebas. Sedekat anak dengan Bapa. Rasul Paulus bilang, panggil dia Aba ya Bapa. Dan dia akan menyahut kita. Bahkan dalam Efesus Rasul Paulus bilang, hubungan ini besar. Rahasia ini besar. Yang dimaksudkan adalah hubungan Allah dengan jemaat. Apa itu? Hubungan suami dan istri. Siapa lagi yang lebih mengenal istri daripada suaminya? Tidak ada. Itu hubungan kita. Sedekat itu. Sedekat itu. Tanpa rahasia. Terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita bisa rahasiakan dari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kita punya kebebasan dalam menjalin hubungan dengan Tuhan kita. Tembok tidak akan membatasi kita. Waktu tidak akan membatasi kita. Full time. Bagaimana kalau kerja pos? Kerja saja. Tapi hati memuji Tuhan. Hati panggil Tuhan. Kerja saja. Hati ini terpaut kepada Tuhan. Kerja sungguh-sungguh seperti anak-anak Tuhan bekerja. Maka kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Pondok Daud, simbol restorasi spiritual. Unlimited loyalty. Kesetiaan tanpa batas.
Ada banyak orang setia di gereja. Tidak setia kepada Tuhan di tempat lain. Ada banyak orang suka tawar-menawar. Tidak kritis kepada diri. Harus bisa kritis kepada diri. Harus ada suara. Wih, you kan anak Tuhan. You kan bawa nama Tuhan. Kamu kan bawa nama Tuhan. Nggak boleh buat begitu. Tidak boleh buat begitu. Harus berani kritisi diri. Demi kesetiaan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari ini. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Kita protes kesetiaan Tuhan. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Kalau dalam keadaan yang kita inginkan, kita panggil Tuhan, rasa-rasanya Tuhan lambat, kita protes, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Bukankah firman Tuhan bilang, Engkau akan menyertai aku kemanapun aku pergi, di mana? Tuhan balas, saya di sini. Yuk yang tidak lihat. Kita yang tidak lihat. Kita yang menjauh. Kita yang mengingkari iman kita. Kita yang mengingkari kuasa Allah. Kita yang berdoa, kita yang memungkiri kuasanya. Alkitab bilang begitu. Tidak usah ragukan kesetiaan Allah. Kesetiaan kita yang harus kita ragukan. Kalau masih minggir kanan kiri, masih toleransi kanan kiri, tidak usah protes kesetiaan Allah. Kalau dia mau tidak setia, sudah lama kita binasa. Sudah lama kita binasa. Sudah lama dia bilang, saya tidak mau turun selamatkan manusia. Titik. Kalau Tuhan mau tidak setia. Tapi karena kesetiaannya, nyawa pun dia berikan. Karena kesetiaannya tidak ada tawar-menawar dalam memberikan nyawanya. Tidak perlu ragukan kesetiaan Tuhan. Perhatikan ini. Pondok Daud menjadi simbol bagi kita. Itu hanya pondok sederhana. Tapi di dalamnya ada Tuhan. Full time. Itu hanya pondok sederhana. Tapi di dalamnya hadirat Tuhan nyata dan terbuka di depan kita. Coba perhatikan kehidupan Daud. Alkitab berkata, tidak ada orang yang mencintai Tuhan seperti Daud mencintai Tuhan. Nah, Alkitab pun berkata, Tuhan suka kepada Daud. Perhatikan keterbukaannya. Orang Israel tidak terlalu bangga kalau dibilang anak Salomo. Kalau di zaman Salomo ekspansi besar-besaran terjadi. Di zaman Salomo lah Israel mencapai dari Ethiopia sampai Eropa. Di zaman Salomo. Tapi orang Israel tidak pernah bangga disebut anak Salomo. Mereka bangga ketika disebut anak Daud. Pemulihan pondok Daud bagi kita. Biarlah ini menjadi lambang restorasi spiritual bagi kita. Jangan pernah batasi spiritual kita. Jangan pernah kotak-kotakan. Ini gereja, ini rumah, ini tempat kerja. Di gereja harus rohani, di rumah boleh rohani, boleh tidak. Di tempat kerja duniawi. Jangan pernah kotak-kotakan itu. Karena pondok Daud tidak ada kotak lain selain hadirat Tuhan. Di dalam pondok Daud tidak ada ruangan lain selain hadirat Tuhan. Ruangan hidup kita tidak ada ruangan lain selain hadirat Tuhan. Di gereja, di rumah, di kantor, di lingkungan sama. Itu hadirat Tuhan yang harus kau hormati sepanjang hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita.